Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita kembali berhimpun bersama-sama untuk menyatukan hati, iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus bersama dengan kedua keluarga yang menjadi penghimpun pada malam hari ini, yaitu keluarga Rudi dan juga keluarga Simon Tandean. Untuk memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dengan nyanyian "Nyanyikanlah Nyanyian Baru". Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita selalu mengangkat pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita yang melayakkan kita untuk terus menikmati kemurahan kasih-Nya. Karena itu, mari kita mengangkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita masuk di dalam pelayanan firman. Karena itu, mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa di sorga, karena kemurahan kasih Tuhan selalu berlaku di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh kembali menyatukan hati iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus bersama dengan keluarga Rudi dan juga keluarga Simon Tandean. Kami percaya semua ada di dalam tuntunan kuasa dan rancangan Tuhan. Karenanya Tuhan, hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan dari tengah-tengah ibadah malam ini. Sekarang Tuhan, kami akan membaca firman-Mu.
Kami mohon suci kuduskan hati dan pikiran kami. Beri kesanggupan memahami firman-Mu dan kami akan hidup di dalamnya. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Dan mari Tuhan bersabda kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekarang ini adalah dari kitab 2 Raja-Raja pasal 8. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian, Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Bergemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ayat di dalam Matius pasal 10 ayat 41 yang mengatakan, "Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar." Inilah yang dialami, inilah yang dirasakan dan diterima oleh seorang perempuan Sunem di dalam bacaan kita. Karena ia melakukan kehendak Tuhan ini, maka hidupnya benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan manusia dimungkinkan oleh Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupannya. Sekarang yang menjadi perenungan kita, apa yang telah dilakukan oleh perempuan Sunem ini sehingga hidupnya betul-betul dipelihara oleh Tuhan dan dimungkinkan oleh Tuhan untuk mengalami segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin baginya. Karena secara khusus perikop yang kita baca pada saat ini adalah berkat ketiga yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Kalau kita mencoba untuk mengikuti kisah perempuan Sunem ini, maka itu mulai ditulis di dalam pasalnya yang keempat. Kita akan temukan bahwa dia adalah seorang yang begitu terbuka terhadap utusan-utusan Tuhan. Dia adalah orang yang kaya, namun bukan karena masalah kekayaannya, sehingga ia patut diteladani.
dari perikop ini. Tetapi yang patut diteladani adalah bagaimana ia menjadi seorang pribadi, bahkan bersama dengan keluarganya, yang begitu patuh kepada kehendak Tuhan, khususnya di dalam memperlakukan utusan Tuhan. Di awal kisahnya diceritakan bahwa setiap kali Nabi Elisa pergi ke Sunem, maka perempuan ini bersama dengan keluarganya selalu membuka pintu rumahnya untuk sang Nabi Tuhan. Ia memenuhi segala yang diperlukan oleh Nabi Elisa, karena sesungguhnya ia adalah seorang yang taat kepada kehendak Tuhan, sehingga dia dilayakkan untuk diberkati oleh Tuhan, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ia lakukan kepada Elisa, sebagaimana firman Tuhan katakan, dia juga sesungguhnya telah melakukannya terhadap Tuhan. Firman Tuhan katakan, sekecil apapun yang kamu lakukan bagi sesamamu yang membutuhkan, kamu telah melakukannya untukku. Karena itu, atas apa yang telah dilakukan oleh perempuan ini, Elisa bertanya kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat kepadamu? Mulai saat itu, hidupnya berlimpah berkat, sekalipun dia tidak pernah meminta apa-apa. Mulai dari situ, dia menerima berkat-berkat dari Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak terpikirkan. Mulai dari dia dikaruniai anak yang sekian lamanya telah ia nantikan. Dikatakan suaminya sudah tua pada waktu itu, kalau kita ikuti cerita dari perempuan Sunem ini. Bahkan ketika anak yang dikaruniakan kepadanya mati, Tuhan membangkitkannya kembali. Kemudian Tuhan juga memberikan kebebasan kepadanya dari musim kelaparan yang sedang melanda, mengembalikan semua kekayaan yang ditinggalkan ketika mengungsi, dan inilah yang menjadi pokok perenungan dalam bacaan tadi. Saudara-saudara, dikatakan suatu kali Elisa berkata ke perempuan itu, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kelaparan datang menimpa Israel, Tuhan melalui Nabi Elisa telah menyuruh perempuan ini pergi mengungsi ke negeri tetangga, menunjukkan bahwa Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, serta Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dikasihinya mengalami kelaparan. Dia tidak membiarkan orang yang dikasihinya yang juga membalas kasihnya itu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan menjaga, mencukupi kebutuhan hidup mereka, tidak membiarkan mereka mengalami yang namanya kelaparan. Dan itu berlaku selama-lamanya. Perempuan itu dikatakan berkemas dan pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin selama 7 tahun lamanya, selama masa kelaparan itu. Setelah masa kelaparan itu telah lewat, ia kembali ke daerahnya. Namun semua tanahnya yang ia tinggalkan, rumahnya yang ia tinggalkan, telah diambil oleh orang. Perempuan itu telah kehilangan harta milik pusakanya di Israel. Lalu apakah perempuan ini menyalahkan Tuhan atas apa yang ia alami? Tidak. Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihinya, bahkan sebelum orang itu mengambil tindakan. Perempuan itu baru bermaksud mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja.
Sebelum perempuan itu tiba di istana, dikatakan raja sedang berbicara kepada Gehazi, pembantu Elisa, tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa, termasuk perlakuan perempuan Sunem ini. Dan pada akhirnya perempuan itu tidak hanya mendapatkan kembali tanah dan rumahnya, tetapi ia mendapatkan itu semua beserta dengan hasil ladangnya selama ia tidak ada. Saudara-saudara, ini kemudian membuat dia bukan hanya sekedar menjadi kaya, tetapi sangat kaya melampaui kekayaannya sebelum ia merantau ke negeri Filistin. Selain ini menjadi jaminan, sekaligus menjadi sebuah teguran bagi kita, bahwa adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk ia lakukan terhadap kita. Ketika kita mengambil satu langkah perbuatan baik bagi kemuliaan nama Tuhan, ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan beribu-ribu berkat yang jauh melampaui apa yang kita harapkan, termasuk keinginan yang tersembunyi yang jauh di dalam kedalaman hati kita. Semua dialami oleh perempuan Sunem di dalam bacaan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga merindukannya. Kita rindu diberkati sama seperti perempuan Sunem di dalam bacaan ini. Sehingga yang menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah selama ini kita selalu dan telah membuka pintu hati kita, bahkan seantero hidup kita, bagi Tuhan? Ini yang menjadi PR bagi kita semua. Ada begitu banyak di antara kita yang rindu diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak rindu hidup di dalam kehendak Tuhan. Sementara perempuan Sunem di dalam bacaan kita tadi, kalau kita mengikuti perjalanan kehidupannya, dia melakukan kehendak Tuhan. Dan dia tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Bahkan Elisa sendiri bertanya, apa yang bisa berbuat bagimu? Dia tidak mengungkapkan apa-apa. Tetapi Tuhan tahu apa yang ia butuhkan, dan Tuhan memberikan itu kepadanya berlimpah-limpah sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Saudara-saudara, ingat, kesempatan melayani Tuhan, kesempatan melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai, yang berharga di dalam pandangan Tuhan dan juga bagi sesama, itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kita. Karena itu, selagi ada kesempatan bagi kita, jangan kita sia-siakan. Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan mendatangkan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Kita renungkan firman Tuhan secara pribadi. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan dengan menyanyikan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh kedua keluarga yang menghimpunkan kita malam ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu telah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk boleh menyatakan kesatuan hati iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus bersama dengan kedua keluarga penghimpun malam ini, yaitu keluarga Rudi Rabungan dan Simon Tandean. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memelihara kehidupan keluarga ini sehingga mereka semua tetap sehat, selamat, dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di berbagai tempat boleh menyatakan persekutuan dalam kesatuan hati, iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus malam ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hadir menguatkan iman percaya kami, yang sudah boleh menjadi pegangan bagi kami, maka mampukan kami hidup di dalamnya. Ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami, keluarga Rudi Rabungan. Maka berkatilah mereka sebagaimana Tuhan selalu memberkati mereka. Usaha, pekerjaan yang mereka tekuni, biarlah Tuhan selalu menyatakan kuasa Tuhan sehingga menghadirkan sukacita, berkat di dalam kehidupan mereka. Usaha yang mereka tekuni di dalam pemeliharaan Tuhan akan senantiasa berjalan dengan lancar. Dengan demikian keluarga kami akan terus mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, Engkau berkenan memberkati keluarga Rudi yang sangat mengharapkan, sangat mendambakan keturunan. Kami tahu Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, maka kami percayakan harapan keluarga kami ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkenanlah membukakan jalan bagi mereka. Berkenanlah untuk mewujudkan harapan dan kerinduan mereka. Sehingga semuanya itu di dalam kemurahan kasih Tuhan boleh dinyatakan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan bagi keluarga untuk dialami, sesungguhnya di balik semuanya itu Tuhan sedang merancangkan hal yang terindah bagi keluarga kami. Namun juga besar harapan kami bahwa pengharapan keluarga kami kepadamu ya Tuhan sesungguhnya tidak akan pernah mengecewakan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Mama Asel sudah boleh melahirkan dengan tidak kekurangan satu apapun. Pun kami percaya hanya boleh terjadi karena kemurahan kasih Tuhan. Maka proses pemulihan selanjutnya diberkati oleh Tuhan. Anak yang sudah Tuhan karuniakan di tengah-tengah rumah tangga Mama Asel, kiranya juga akan bertumbuh sehat selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Maseng dalam pendidikan, juga Lia di kampung juga dalam pendidikan. Berkatilah mereka dalam segala perjuangan mereka, supaya Tuhan cita-cita mereka boleh tercapai dengan baik dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ruru di Sorong, di dalam pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan, sehingga senantiasa mengalami kesehatan yang baik dan akan selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua yang ada di Makassar maupun di Toraja. Berkati juga mereka dalam segala keberadaan mereka. Setiap detik dari perjalanan hidup mereka jangan ditinggalkan oleh Tuhan. Untuk seluruh keluarga dari Rudi Rabungan, kami percaya akan selalu dijaga oleh Tuhan, akan selalu diperlengkapi dengan kesehatan yang baik, keselamatan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Simon Tandean. Kami bersyukur oleh karena anak kekasih mereka Marsha sudah boleh genap berusia 1 tahun. Kami percayakan anak Marsha dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah dia Tuhan supaya tumbuh dengan sehat penuh selamat. Biarlah kiranya Tuhan dia
memperoleh pemeliharaan dari Tuhan, dan kelak bisa menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mama Marsha di dalam mendampingi anak kekasih, di dalam menjalani segala aktivitasnya setiap hari, juga diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberikan sehat selamat kepadanya, dan sekalipun berjauhan bersama dengan suami, tetapi kami percaya Tuhan selalu mempersatukan mereka di dalam doa dan kasih. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Simon Tendean yang ada di Kalimantan dalam pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan, supaya di sana dia tetap sehat, selamat, dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan akan memberkati pekerjaannya, dan sukacita akan selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya bersama dengan keluarganya. Tuhan peliharakan rumah tangganya supaya tetap mengalami kebahagiaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua yang ada di Toraja dan di Polmas, berkatilah mereka dalam segala keberadaan mereka. Kami meyakini bahwa bagi kedua rumah tangga ini, bagi keluarga penghimpun, keluarga Rudi Rabungan maupun keluarga Simon Tendean, akan selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, pun kiranya selalu diberkati oleh Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan, supaya semua jemaat tetap sehat selamat dengan segala pekerjaan mereka akan mendatangkan berkat-berkat. Yang sedang bergumul, Tuhan kiranya mengangkat pergumulan mereka. Yang sakit saat ini, yang sedang dalam proses pemulihan, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, oleh Bapak Andarias Kombongkila, Albert Musa, Rai Tiranda, Adrian Petrus Toding, Mama Eki, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang sama. Mohon lawatan pulihkan keadaan mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana, bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu, para medis diberkati Tuhan bersama keluarga mereka, supaya tetap ada alasan bersyukur dalam mengangkat segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkenanlah atas persembahan syukur kami, dan biarlah Tuhan terus mengajarkan kami untuk tahu bersyukur atas apa yang telah Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami. Tuhan, ini doa kami, inilah harapan kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan doa kami, karena kami datang memohon dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Janji-Mu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
kasih-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali menjalani hidup kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, percayakan hidup kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun kita menurut kemurahan kasih setianya, dan teruslah muliakan namanya, jadi berkat bagi sesama kita, dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menopang, akan senantiasa memelihara dan memberkati keluarga Bapak Rudi Rabungan dan juga keluarga Simon Tandean, memberkati kehidupan semua jemaat dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada kedua keluarga yang sudah menghimpunkan, yaitu keluarga Rudi Rabungan dan juga keluarga Simon Tandean. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengambil bagian di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.